Halo pemirsa, apa kabar? Berjumpa lagi bersama saya Nurholis Fardila dalam acara Bisnis Kreatif. Ya, pemirsa, di pagi hari ini kita akan membahas mengenai inovasi kreatif begitu dalam UMKM Indonesia. Nah, kita tahu memang dalam pembangunan di Indonesia, terutama di perekonomiannya, UKM selalu digambarkan sebagai sektor yang mendukung dan juga mempunyai peranan penting dalam pembangunan perekonomian di Indonesia. Dengan banyaknya jumlah dan besarnya jumlah penduduk di Indonesia, UKM memang menjadi kegiatan yang dirindukan begitu oleh masyarakat Indonesia. Dan bagaimana sebenarnya inovasi-inovasi terbaru untuk bisa masyarakat yang berbisnis di UKM ini bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya. Kita akan bahas bersama ada Ibu Hermawati Setiorini, Ibu Rini mungkin begitu ya, Ketua Umum Aku Mandiri. Apa kabar Ibu? Baik, alhamdulillah. Baik, luar biasa. Dan juga ada Ketua sama PP Kabupaten Bogor dan juga tokoh pemuda yang ada di Kabupaten Bogor, ada Kang Stephen. Halo, apa kabar Kang Stephen? Baik. Terima kasih Kang Stephen. Baik, saya mau ke Ibu Rini dulu. Ya. Ibu Rini, kita tahu memang Indonesia sangat besar sekali begitu ya. Masyarakat juga sangat banyak sekali di Indonesia, dan kita tahu juga memang banyak juga yang berperan penting begitu, berperan mengambil alih dalam UKM di Indonesia. Nah, Ibu lihat sebenarnya perkembangan dari tahun ke tahun hingga sampai saat ini 2016 sudah diberlakukan namanya masyarakat ekonomi ASEAN begitu, akan bersaing di berbagai negara di ASEAN. Kira-kira UKM Indonesia saat ini sebenarnya kondisinya seperti apa sih Bu? Ini kalau melihat dari situasi yang terus bergerak dan memang dengan adanya MEA, karena MEA memang sudah ada di Indonesia sebenarnya sebelum MEA itu dibuka, ya. Nah, dengan dibukanya MEA itu akan bertambah kompetitor bagi pelaku UKM. Ya. Nah, otomatis pasti ada pemutusan hubungan kerja. Itu peluang lagi untuk bertambah banyak lagi. Kompetitornya akan semakin besar. Nah, pasti jumlahnya juga akan berlipat ganda. Nah, hanya saja UKM ini kan tumbuh karena mereka ada kebutuhan ekonomi untuk menafkahi dirinya sendiri dan keluarga. Hadirnya negara itu kan setelah mereka berjuang dulu. Nah, itu yang kita harus tahu gitu loh, karena memang dengan jumlah yang banyak itu, kalau mereka berusaha tanpa ada pendampingan, mereka tidak punya kreativitas, mereka tidak punya inovasi, itu ya pasti hasilnya tidak sesuai yang diinginkan. Itu jadi ya mungkin peran pemerintah yang memang harus lebih maksimal gitu. Makanya dengan kondisi yang di lapangan justru implementasinya program pemerintah tidak sampai, Aku Mandiri lah itu muncul di situ. Baik, Aku Mandiri yang fokus terhadap pengembangan itu tadi, Bu ya. Tapi kalau Ibu lihat sendiri sebenarnya begitu Bu, UKM di Indonesia mempunyai peranan penting nggak sih Bu terhadap pembangunan perekonomian di Indonesia misalnya seperti itu? Ya, kalau untuk peranan penting jelas itu merupakan peranan penting untuk variabel signifikan ya untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hanya saja ya peranan penting itu karena mereka muncul. Nah, kalau pemerintah menganggap ini menjadi sektor untuk mendongkrak ekonomian, ya mereka harus serius. Mereka harus bisa menggandeng wadah-wadah yang memang punya visi misi untuk mengimplementasikan programnya pemerintah. Gitu ya, harus seperti itu. Memang sejauh ini pemerintah bagaimana Bu Ibu lihat? Apakah sudah benar-benar terjun langsung dan memang benar-benar melihat begitu bagaimana sebenarnya perkembangan UKM yang ada di Indonesia, atau malah memang aturannya belum ada begitu? Ya, gini. Kita tidak bisa menampik bahwa seluruh program pemerintah itu semuanya bagus. Nggak ada yang bagus. Paket kebijakan ekonomi luar biasa terus bergerak. Tapi yang harus kita pikirkan bahwa untuk mengeksekusi kebijakan itu ada dua sisi yang harus dipenuhi. Pemerintah daerahnya, karena itu kalau biasanya kebijakan pusat, berarti harus ada kebijakan daerah. Dia sudah bisa eksekusi enggak? Atau dia tahu caranya mengeksekusi enggak? Terus kepada masyarakat UKM-nya, dia untuk menuju ke situ kalau ini sudah ada, dia ngerti enggak? Tahu caranya untuk mendapatkan itu enggak? Karena kebanyakan justru misalnya gini, saya yang memang awalnya tumbuh berusaha itu memang dari UKM dulunya ya, waktu SMA saya sudah berjuang untuk berdagang. Saya melihat bahwa programnya yang Perpres nomor 98 tahun 2014 itu saya harap
bisa terus dilakukan karena itu sebagai nyawanya usaha mikro dan kecil, izin usaha mikro kecil. Di situ muncullah ada perjanjian kerjasama 5 instansi dari Menteri Perekonomian, Menteri Perdagangan, Menteri Dalam Negeri, terus bank, pihak bank penyalur KUR, dan ASIPindo, Asosiasi Penjamin Indonesia, Kredit Indonesia. Nah, itu yang harus dilakukan karena kalau UKM ini kan sekarang maaf dengan keterbatasan dana dia hanya pengen usaha dagang untuk ekonomi keluarganya, tapi mereka nggak punya legal. Nah, tumbuh ini perpres ini. Nah, tinggal ya maaf saja nggak semua perda itu turun, padahal Permendagrinya udah turun, perdanya belum turun. Permasalahan yang paling sering terjadi begitu Bu. Kalau tadi dilihat Ibu katakan ada permen yang memang mengatur hal itu, tapi juga kalau dibuat dari perizinannya begitu, apakah memang sudah bisa dipermudah sehingga memang masyarakat dapat mudah mendapatkan perizinan tersebut gitu. Makanya gini, setiap daerah itu kan pejabatnya belum tentu tahu cara pakai. Oh, ini ternyata sudah ada Permendagri. Mereka akan seperti gini, di Jawa Tengah itu sudah ada IUMK karena gubernurnya sudah instruksi ke wali kota, bupati. Wali kota salah satu contoh dari pelaku usaha kita di Semarang, saya bilang coba kamu urus itu. Mudah kok untuk mendapatkan izin usaha itu. Hanya surat pengantar RT RW, KTP, KK ke kelurahan. Itu. Tapi kan kebijakannya ada. Nah, kalau nggak ada, bagaimana caranya? Ada lagi permudahan. Nah, asosiasilah karena kakinya pemerintah tidak sampai di tanah dari UKM yang paling bawah itu, Aku Mandiri berusaha hadir. Nah, Aku Mandiri muncullah begitu ya, untuk membantu hal itu. Tapi kita mau lihat dulu di Kabupaten Bogor sebenarnya gimana nih Kang Stephen melihat memang UMKM tadi sebagai salah satu faktor untuk pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kalau di Kabupaten Bogor sejauh ini, apakah pengembangan ekonominya memang terutama UKM bisa menembus begitu? Kalau di Kabupaten Bogor sebenarnya untuk UKM sendiri belum terlalu jalannya belum terlalu ini ya, belum terlalu kelihatan. Jadi masih tahap-tahap pembangunan. Untuk daerah-daerah juga sebenarnya di Kabupaten Bogor untuk UKM ke petani itu banyak. Kayak daerah Cigombong, saya kemarin ke sana juga dari program Menteri Pertanian. Nah, di sana juga banyak yang ngeluh tentang masalah mereka pendanaannya bagaimana. Terkadang mereka juga susah Bu. Ya, satu dia dimanfaatkan oleh oknum asosiasi itu sendiri yang ternyata usahanya untuk kepentingan ketua asosiasi itu sendiri. Banyak yang bicara ke saya kayak gitu. Untuk yang kreatif-kreatifnya anak-anak muda Kabupaten Bogor itu sebenarnya inovatif semua. Kayak di online gitu sebenarnya. Jadi banyak ya, tapi yang satu yang kendalanya cuma satu. Kalau misalnya kita minjem ke bank, itu kan agunannya besar, belum tentu usaha kita maju. Nah, yang ada nanti kitanya berbalik ke kita punya utang yang besar, jadinya bangkrut, malah makin susah ekonominya. Nah, kalau untuk ke pemerintahnya sendiri, yang tadi itu kan perdanya juga belum disosialisasikan di Kabupaten Bogor juga. Saya sih berharapnya untuk asosiasi UKM ini tuh lebih gitu mensosialisasikan tentang masalah UKM dan pinjaman-pinjaman itu, karena kayak di Bogor Barat itu banyak-banyak petani, Bogor juga begitu. Disitulah harusnya kalau untuk di kota-kotanya sih kemungkinan orang-orangnya sudah pada mengerti ya kan. Tapi satu untuk lebih diperketat dan asosiasi itu bukan untuk sekedar dimain-mainkan untuk kepentingan pribadi, tapi kepentingan masyarakat itu sendiri. Jadi oknum-oknum itulah sebenarnya yang bikin membuat petani-petani itu yang susah. Oke, nah ini mantap ya Bu ya, jadi langsung curhat begitu sepertinya ini, karena memang turun lapangan langsung. Kalau kita lihat memang kan ini sebenarnya di daerah-daerah Bu. Kalau memang di kota begitu ya, seperti di Jakarta, Jabodetabek ini apalagi masih ada pelosok-pelosoknya Bu, yang memang tidak terjamah begitu oleh pemerintah maupun dari teman-teman yang lain. Nah ini asosiasi harus muncul kan begitu Bu di daerah. Tapi sejauh ini bagaimana di pelosok-pelosok daerah-daerah? Ya memang itulah yang saya bilang bahwa kakinya pemerintah atau dinas itu kan kebanyakan gini sih, saya nggak bisa menyalahkan gitu. Setiap ada program, misalnya taruhlah pendidikan pelatihan, mereka hanya melakukan seminar, ya kan, datang nanti pulang tanda tangan dapat itu, itu tidak akan terserap, itu tidak akan membuat mereka menjadi tumbuh menjadi baik. Nah,
Dengan yang tadi disampaikan bahwa Perda di Bogor belum ada memang. Nah, itulah kendalanya. Belum tentu pejabat daerah konsen di situnya. Mereka hanya bilang ini ada nih program nih, tapi tidak ada perdanya. Kemarin saya di Kabupaten Bogor ke peternak, di peternak sapi. Nah, itu juga masalah karena gini, dari peternak dan pertanian itu kan bisa disinergikan. Nah, untuk petani sendiri tadi dibilang memang banyak oknum ya Mas, untuk asosiasi itu banyak. Nah, tapi kan tidak hanya asosiasi ternyata yang oknumnya, dari pejabat juga. Jadi ternyata banyak oknum ya Bu bermain di sini. Iya, mengiyakan ya Bu ya? Iya, mengiyakan. Memang iya banyak yang bermain. Tapi saya berharap begini. Jadi saya berharap begini. Saya sampaikan kepada petani yang kemarin di Kabupaten Bogor, kalau mereka bergabung kan kita ini non profit Mas, kita sosial. Jadi mereka setelah itu baru kita tarik ke program pemerintah dengan aturan yang memang ada. Ya. Aku Mandiri yang di Kabupaten Bogor sedang menyusun kepengurusan, tapi ketuanya sudah kita berikan mandat di sana, dan luar biasa saya beberapa kali di sana ketemu langsung dengan UKM-nya. Ya. Banyak hal yang memang tidak terjamah sama dinas koperasi yang katanya sudah bergerak sekian gitu. Dengan kondisi misalnya di sana ada cake yang dari jambu misalnya, mereka benar-benar nggak dibimbing dari packagingnya, dari misalnya gini rasa, gitu kan? Itu mereka nggak ada yang bimbing. Ya. Ya, dari kulit juga bisa ada. Untuk khusus yang pertanian seperti ini, tolong nanti disampaikan petani, dia tinggal mengisi formulir, gitu kan? Terus di situ menyatakan bahwa dia penduduk di situ, berarti pelaku usahanya apa. Jangan pernah malu bahwa petani peternak itu juga usaha mikro. Terus lahannya berapa. Nah, kalau lahannya itu sudah ada, berarti kita bisa eksekusi dengan melakukan program pemerintah. Oke, baik. Nah, baik, kita tahan dulu nih Bu ya, ini lebih menarik lagi nih ya. Tapi kita pengen tahu sebenarnya nanti mungkin masyarakat juga ingin tahu sebenarnya Aku Mandiri itu seperti apa, asosiasi seperti apa begitu Bu. Tadi kan katakan banyak asosiasi tapi banyak oknum juga Bu. Nah, kalau Aku Mandiri itu seperti apa? Kita tahan dulu dan kita tahan dulu, dan pemirsa kita akan kembali selepas jeda pariwara, tetap di Bisnis Kreatif.